Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nawfal bin Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam Sayyidul Ayyam, Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada pekan ketiga, Kamis malam Jumat. Kalau tak salah, ini Kamis malam Jumat yang terakhir, karena bulan depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan artinya ini adalah malam kedua setelah pemilihan presiden. Bapak Ibu, tadi saya masuk masjid, saya baca WA kiriman kawan. WA itu sempat membuat saya tertawa sebelum berwudu. Katanya, jangan stres untuk mendukung capres karena tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi siapapun yang menang, mau Presiden Anies, mau Presiden Prabowo, mau Ganjar, asalkan Bapak Ibu tidak mau bekerja setiap hari sampai Fir'aun bangun pun kita tetap tidak punya PT. Jadi hidup biasa saja, yang kalah menang itu biasa. Baik, daripada kita sibuk mengurus quick count dan real count, kita bahas saja kisah Nabi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bulan yang lalu sampai Nabi apa Pak? Isa belum? Zulkifli. Terakhir pada kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Malam hari ini kita akan lanjut satu kisah lagi, yang kisahnya sama juga seperti saya ulang-ulang. Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, tapi kelebihannya berbeda. Ada nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari sisi yang lain, tapi nabi ini juga diberikan oleh Allah kelebihan. Salah satu kelebihannya ini juga nabi berasal dari Bani Israel. Nabi itu hampir 16 kali Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Nabi itu bernama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini ayah daripada Nabi Sulaiman. Jadi berulang kali Bapak Ibu baca sejarah, ketemunya sama saja. Kalau kita bicara Zulkifli, ayahnya Ayub. Kalau kita bicara Ismail, ayahnya Ibrahim. Kalau kita bicara Ishak, ayahnya juga Ibrahim. Kalau kita bertemu dengan Sulaiman, ayahnya Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel.
Dahulu pernah saya sampaikan bahwa Nabi untuk Bani Israel diperkirakan itu 13 orang. 13 orang itu Nabi dan Rasul yang Allah utus untuk Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam. Dari mana Nabi Daud alaihissalam ini jalurnya? Jalurnya mengikuti sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sekedar mengingatkan, kalau kita Zulkifli, kita membahas kepada saudara kembarnya anak Nabi Ishak. Sementara dari jalur kanan, kalau dari jalur kiri, kita membahas nanti dari jalur Nabi Yakub alaihissalam. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang itu satu anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan, tinggal 3 anak, salah satunya adalah Sam. Dari Sam ini lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya keturunan Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur. Dari Nahur ini lahirlah Azar, atau disebut dengan nama Tarah, atau orang menyebutnya Tarih. Azar, Tarah, Tarih ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri, salah satunya Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini saudara kembarnya jalurnya Nabi Zulkifli. Tapi dari Nabi Yakub lahir anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang tadi, ada satu anak bernama Yahuda. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Salmun, Salmun punya anak Boaz. Dari Boaz ini lahirlah anak Yisais. Dari Yisais ini punya anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Maka dikatakan Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Boaz bin Hasyun bin Salmun bin Aminabad bin Uwaibid bin Aram bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Itu jalur Nabi dari Bani Israel. Asal dia keluar dari 12 anak Nabi Yakub, itu Nabi dari keturunan Bani Israel. Makanya Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah masih dalam kerangka Bani Israel. Apa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah banyak berikan kelebihan, diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Quran surah An-Nisa 163, Quran surah Al-Isra ayat 55. Bahkan diceritakan juga Quran surah As-Sad ayat 17 sampai 26. Diceritakan tentang keistimewaan Daud alaihissalam. Yang pertama diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walaqad ataina Daud," dan sesungguhnya kami telah berikan Daud minna fadlan, banyak kemuliaan, banyak karunia diberikan oleh Allah. Ya jibalu awbi ma'hu wa tayra wa alanna lahu hadid. Allah memberikan karunia dan nikmat kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga Allah perintahkan kepada gunung-gunung, jibal, kepada bukit-bukit serta burung-burung, kemudian mereka bernyanyi, bersuara mengikuti suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi gunung, bukit, batu, burung-burungan, ketika mereka mengeluarkan suara mereka mengikuti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka dikatakan dalam sejarah Daud ini termasuk
nabi yang memiliki suara yang indah. Ini juga nanti diberikan sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam. Satu kelebihan yang Allah berikan. Yang kedua, Allah ceritakan lagi dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ani'mal sabighati wa qaddir fisar wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Kata Allah, Nabi Daud itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat baju-baju yang terbuat dari besi, kemudian dianyam. Baju-baju itu dipakaikan kepada Nabi Daud dan kepada kaumnya. Maka dikenallah Nabi Daud alaihissalam satu orang nabi yang bisa melunakkan besi, bahkan pakaian kaumnya pun terbuat dari besi. Maka Nabi Daud dikatakan nabi yang bisa menundukkan besi atau melunakkan besi. Ini juga menjadi mukjizat buat Nabi Daud alaihissalam. Dua kelebihan yang diberikan Allah. Tiga, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan, mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada engkau. Engkau di sini maksudnya Muhammad. Sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada engkau ya Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah memberikan ilham petunjuk kepada Nuh. Wan nabiyyin min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, kami juga berikan petunjuk kepada Ibrahim. Wa Ismail, kepada Ismail alaihissalam. Wa Ishak, kepada Ishak alaihissalam. Wa Yaqub, kepada Yaqub alaihissalam. Wal asbat, dan kepada anak cucu keturunannya. Wa Isa, kepada Isa alaihissalam. Wa Ayub, kepada Ayub alaihissalam. Wa Yunus, kepada Yunus alaihissalam. Wa Harun, kepada Harun alaihissalam. Wa Sulaiman, kepada Sulaiman alaihissalam. Wa ataina Dauda zabura, dan kami telah turunkan Zabur untuk Daud alaihissalam. Jadi Nabi itu diberikan mukjizat, bukan hanya diberikan kehebatan-kehebatan fisik saja, tapi diberikan Allah kitab suci. Zabur diberikan kepada Daud, Taurat diberikan kepada Musa, Injil diberikan kepada Isa, Al-Quran diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu kelebihan-kelebihan keistimewaan sebagian Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini adalah Nabi Allah. Daud alaihissalam diberikan mukjizat, diberikan kelebihan, bukan hanya mukjizat, tapi Daud alaihissalam ini diberikan Zabur, kitab suci. Jadi kalau Zabur itu berisi, apa isi Zabur? Ketika kami muzakarah dengan kawan-kawan di kampus, sebagian pendapat para ulama, Zabur itu berisi pesan-pesan moral, seperti nyanyian, seperti bahasa-bahasa hikmah, atau mungkin bahasa-bahasa yang kira-kira bahasanya yang mengandung makna yang sangat dalam. Tidak sama seperti bahasa Al-Quran. Maka nyanyian-nyanyian itu seperti karunia-karunia, ilham-ilham, pepatah-pepatah, atau mungkin bahasanya kata-kata hikmah dan bijak yang dikeluarkan Allah dari kitab Zabur yang diberikannya kepada Daud alaihissalam. Dan ini yang dijalankan Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang tunduk kepada perintah Allah. Kemudian nabi ini pun diperintahkan oleh Allah untuk mengajaknya kaum tunduk pada Allah. Maka Daud ini dianggap Allah Subhanahu wa taala nabi dan rasul dalam menjalankan perintah Allah. Berapa lama umur Nabi Daud? Umur Nabi Daud ini termasuk kategori agak panjang. Ada yang mengatakan, sejarah mencatat Nabi Daud ini berumur 100 tahun. Ada yang mengatakan 173 tahun. Sama dengan Sulaiman, beda-beda tipis. Sulaiman mengatakan dalam sejarah ada ratusan tahun, tapi beda-beda tipis dengan ayahnya. Tapi Daud diberikan kelebihan lain lagi. Apa kelebihannya? Istri Nabi Daud itu 99 orang. Jadi bapak jangan membayangkan kalau ikut Nabi Daud lah, sudahlah. Cie aja ndak tintang dah Pak. Yang hebatnya lagi, Daud istrinya 99 orang, anaknya Sulaiman beristri 1000 orang. Dibayangkan gimana cara itu Ustaz? Jangan dibayangkan, dengarkan sajalah. Karena kalau dibayangkan tidak bisa terbayangkan. Makanya Daud diberikan 99 orang. Di antara 99 orang tadi, salah satu dari keturunannya lahirlah Sulaiman alaihissalam. Tidak semuanya satu juga diangkat menjadi nabi.
Baik, kita lanjutkan. Maka Nabi Daud alaihissalam dilahirkan di Bethlehem, hampir sama dengan Nabi Isa alaihissalam, kawasan negeri Sam. Kalau dalam tahun Masehinya 1040 sebelum Masehi, atau 970 sebelum Masehi, atau 1040. Dikatakan dalam sejarah bahwa Nabi Daud alaihissalam ini dilahirkan di kawasan Bethlehem. Ada yang mengatakan 70 sampai 100 tahun, ada yang mengatakan umur Nabi Daud ini 100 sampai dengan 173 tahun. Nabi Daud alaihissalam hidup ketika ada raja yang memerintah. Raja itu alim dan bijaksana. Nama raja itu diberi nama Talut. Jadi Talut itu adalah raja yang memimpin ketika Nabi Daud alaihissalam hidup. Jadi rajanya ketika itu adalah Talut. Dan seluruh kerajaannya itu adil, makmur, sejahtera, bijaksana. Tapi ada kelemahannya. Raja dan pasukan ini takut dengan seorang yang sangat luar biasa. Takut dengan seorang, katakanlah mungkin orang Baga atau apa namanya, yang dikenal dengan nama Raja Jalut. Jadi ada Talut, ada Jalut. Daud alaihissalam berada dalam lingkungan kerajaan Talut. Terjadilah pertikaian, perselisihan, peperangan. Tak satu pun yang bisa membunuh Raja Jalut kecuali Daud alaihissalam. Kenapa kisah Daud ini diceritakan Allah dalam Quran? Kenapa 16 kali Allah menyebut nama Daud dalam Quran? Sejarah perjuangan Nabi Daud alaihissalam ini diceritakan berulang-ulang, agar kita bisa mengambil spirit, agar kita bisa mengambil hikmah, ibrah. Maaf, makanya mohon maaf, masjid ini sudah selesai Isra Mi'raj, Ustaz? Belum? Belum selesai? Belum. Baik. Kenapa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maaf, saya tidak bicara masalah Isra. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biasa saja. Tapi ada yang terlupakan orang hari ini. Kenapa ketika Nabi Mi'raj, maaf, ketika Nabi Mi'raj, Nabi menjadi imam solat berjamaah di Masjidil Aqsa. Makmumnya seluruh para anbiya alaihissalam. Seluruh para anbiya menjadi makmum, Nabi imamnya. Setelah solat, Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah. Sebelum Mi'raj, Nabi melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Di setiap langit Allah izinkan Nabi bertemu dengan para Nabi. Langit pertama Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Adam. Langit kedua Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Isa dan Yahya. Langit ketiga Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Idris. Langit keempat Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Harun. Langit kelima Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Yusuf. Langit keenam Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Musa. Langit ketujuh Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Ibrahim. Pertanyaannya, 124.000 para nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, kenapa hanya 8 nabi saja yang Allah pertemukan di langit pertama sampai langit ketujuh? Apa rahasianya? Kok 8 nabi saja? Seolah-olah, kata ulama, Allah ingin mengajarkan kepada nabi kita. Karena tahun itu tahun kesedihan. Dakwah Nabi di kota Mekah tidak diterima. Subsidi donatur terbesarnya Khadijah wafat. Orang yang membackup-nya meninggal dunia, Abu Thalib. Dakwah Nabi tak diterima di kota Mekah. Nabi pergi ke Taif berharap Bani Saqif mau menerimanya. Tapi ternyata Bani Saqif di Taif tak mau menerimanya, melempar Nabi dengan kotoran, sehingga puncaklah 3 kesedihan ini masuk dalam hati Nabi. Allah perjalankan Rasulullah, kemudian dimi'rajkan. Apa tujuannya? Dipertemukan oleh Allah dengan 8 nabi. Seolah-olah Allah ingin nak mengajarkan Nabi kecerdasan intelektual. Allah nak ingin ajarkan Nabi kita, ya Rasulullah, seolah-olah Allah berkata, nanti di langit pertama kau bertemu dengan Nabi ini, langit kedua bertemu dengan Nabi ini. Allah ingin nak mengajarkan kecerdasan intelektual. Nanti loh, engkau punya umat, umatmu tuh karakternya sama dengan umat-umat mereka. Kalau ada masalah, lihat apa yang mereka kerjakan. Makanya di langit pertama Allah pertemukan dengan Nabi Adam. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, itu siapa? Itu kakekmu. Yang punya Ka'bah itu dia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Baqqatan mubarakah wa hudan lil alamin. Oh, dialah Adam alaihissalam. Datang Nabi ucapkan salam. Adam tersenyum. Adam duduk di sekumpulan manusia yang sangat banyak. Adam itu kerjanya di langit pertama ketika bertemu dengan Rasulullah. Banyak kitab hadis mengatakan Adam itu memandang ke sebelah kanan tersenyum, memandang sebelah kiri menangis, mandang lagi sebelah kanan tersenyum, mandang lagi sebelah kiri menangis. Nabi tanya dengan Jibril, ya Jibril, apa yang dilakukan kakekku Adam itu?
Kata Jibril alaihissalam, ketika Adam memandang sebelah kanan, maka dia tersenyum dan bahagia. Kenapa? Banyak dari keturunannya yang Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ketika dia memandang ke sebelah kiri, dia menangis. Kenapa menangis? Maaf, banyak juga dari keturunannya telah Allah masukkan dalam neraka. Begitu Allah nak ingin ajarkan kecerdasan kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi spirit baru buat kita, Pak. Kawan kita pendukung Anies tetap kawan kita, pendukung Pak Prabowo tetap kawan kita, pendukung Ganjar pun tetap kawan kita. Bisa tak kita bijak, Pak? Spirit ini yang mau kita ambil. Gara-gara beda presiden, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda caleg saja. Saya ingin sampaikan spirit ini yang mau diajarkan Allah kepada Rasulullah. Itu loh. Makanya mohon maaf, ibu punya anak 4 orang. Pasti 4-4 ini tidak pernah sukses. 1 jadi doktor, 1 jadi dosen, 1 insinyur kerja di Chevron, 1 lagi tamat SMA tu nak selesai kuliahnya. Kenapa Allah buat seperti itu? Allah ingin jaga yang 3 orang yang sukses, anak kamu juga, yang bodoh, anak kamu juga. Allah ingin ajarkan itu. Makanya Nabi ketika orang kafir lewat, mati, Nabi berdiri meneteskan air mata. Kata Ali, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Yang mati itu orang Yahudi. Kata Nabi, telah mati umat anak cucu Adam tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisalah kita seperti itu, Pak. Yang menang Prabowo kawan awayo, dan menang Anies kawan kita juga. Allah ingin ajarkan spirit ini, Pak. Dipertemukan Allah dengan Nabi Adam, nanti dipertemukan lagi dengan Nabi Isa. Beda lagi. Isa ni orangnya enjoy, fleksibel. Au yatuba alaihim au yu'azibuhum. Apakah Allah akan menerima taubatnya atau Allah akan mengazabnya? Terserah. Nabi Isa ni enjoy saja. Ya Allah, kalau kau mau azab dia ni hambamu. Kalau kau ampuni, terserah, dia ni juga hambamu. Fleksibel saja. Sama, Pak. Spirit ini yang mau diajarkan Allah kepada Rasulullah. Maka Nabi ketika turun, makanya mohon maaf, ketika Nabi Mi'raj telah mengimami solat berjamaah seluruh Anbiya alaihissalam, dikatakan oleh para ulama, inilah starting awal seluruh syariat terdahulu telah dibatalkan dengan munculnya syariat Rasulullah, kecuali yang telah diratifikasi menjadi syariat yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya diajarkan Mi'raj. Kenapa dengan 8 nabi saja? Saya mau tanya buat kita bersama. Di antara 8 nabi, Nabi Isra itu, Mi'raj itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Itu dengan nabi siapa? Nabi berbicara tentang pengurangan nilai solat. Musa. Nabi lain tidak ada, diam saja. Yang banyak cincong itu Musa. Nanti kau ketemu loh dengan umatmu yang banyak juga pertanyaannya, banyak protesnya. Seperti Nabi ini banyak protes. Tapi mengingkari wal munkar itu baik. Nabi Musa itu mengingkari perkara munkar itu baik. Ibu dulu sudah pernah saya sampaikan, ada cerita Nabi Musa bersama Khidir. Ketika Khidir mengajarkan Musa alaihissalam berjalan. Ketika berjalan dipinjam perahu orang, kemudian berlayar di tengah laut, dibocorkan oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, kenapa kau bocorkan? Ini perahu orang, kita minjam. Mengingkari yang mungkar itu baik. Yang sampaikan Musa ini baik, tapi dia lupa. Dia sedang berguru dengan Nabi Khidir. Ada hal lain yang tak bisa dilihat oleh Musa, tapi terlihat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi protes-protes seperti itu biasa, Pak. Jadi makanya saya sibuk, Pak. Saya anggota KPPS, Pak. Baru pulang subuh tadi, Pak. La ilaha illallah. Jago sebelum zuhur. Habis sholat subuh, saya sebelum zuhur bangun. Rupanya data masih banyak yang belum selesai. Akhirnya diperbaiki oleh kawan-kawan semuanya di kantor desa. Selesai kantor desa, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, itu je isi situ musojinya. Curang. Saya, Pak, mohon maaf. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, ada lembaga untuk kita mencari keadilan. Dibuatlah lembaga oleh negara namanya pengadilan. Awalan peng, akhiran an. Kata dasarnya adil. Untuk apa? Mencari keadilan. Walaupun keadilan yang kita cari di sana semu juga. Kenapa? Pergi ibu ke pengadilan, yang menang pasti merasa adil, yang tidak menang akan merasa tidak adil. Itu biasa. Kalau bapak ibu ingin adil sesungguh-sungguhnya, nanti di akhirat ahkamul hakimin, Allah lah zat yang maha adil. Dunia ini kayak gini lah, Pak. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang mengaku jujur, ada yang mengaku curang. Itu biasa saja. Jadi hari-hari, Pak, sampai imam masjid tidak sempat lagi zikir, dek cerita iko aja. La ilaha illallah.
Sudahlah. Ini makin memperburuk keadaan kita. Kita bermunajat kepada Allah. Terkadang saya sedih. Inilah wujud implementasi orang-orang Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa kita tidak sampai ke langit. Jangan-jangan permintaan kita terhijab oleh Allah di atas sana dengan dosa dan maksiat yang kita buat. Makanya oleh karena itu saya ingin sampaikan, itu yang diajarkan, seolah-olah Allah ingin nak mengajarkan spirit kekuatan baru, dan ini kita ambil. Bertemu dengan Musa, protes, kuranglah wahai Muhammad. Itu tuh kaummu tidak bisa, umatku saja besar-besar, tidak sanggup, apalagi umatmu kecil-kecil. Dari 50 waktu turun ke bawah sampai 5. Kata Musa, turun lagi, naik lagi, kurang naik lagi, jadi 40. Turun ketemu dengan Musa, naik lagi, turun 35. Berapa kali Nabi Muhammad naik ke atas bertemu dengan Allah minta kurangan nilai solat? 9 kali. Baru sampai 5 waktu. Apa kata Musa? 5 waktu pun boleh, naik lagi. Kalau naik Nabi Muhammad, mantap pak, tidak sembahyang buat gini lah. La ilaha illallah. Coba bayangkan, Nabi lain santai saja, Musa. Maka bersyukur kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak pak, 50 waktu kita sholat sehari semalam pak. Diajarkan lagi dengan Nabi Ibrahim, ketemu nanti dengan Nabi Ibrahim. Ini loh karakter Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Diajarkan oleh Allah. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Harun. Tidak semua Nabi. Seperti itulah Allah ceritakan para Nabi dalam Quran, supaya kita menemukan spirit baru, kekuatan baru buat kita. Sekarang kita lihat apa kekuatan dan spirit baru yang Allah Subhanahu wa taala. Satu, Nabi Daud alaihissalam itu peternak. Jadi para nabi itu semuanya pengembala. Hampir sebagian besar para nabi itu masa kecil dan mudanya pengembala. Itulah yang menjadi latar belakang saya membuat kandang kambing di Kubang Raya itu, Pak. Tapi 2 tahunnya, habis 2 tahun mati kambing segalanya. Ya memang tidak ada cikal bakal, tidak ada bibit, tapi memang begitulah keadaannya. Satu. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah keleluasaan. Nabi Daud diberikan kekuatan, sehingga dengan kekuatan ini Nabi Daud diizinkan Allah menjadi raja pengganti Raja Talut. Diberikan kemudahan oleh Allah. Daud alaihissalam. 3. Nabi Daud alaihissalam itu mampu membagi waktunya menjadi 4 bagian. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Daud itu membagi waktunya 4 bagian. 1 bagian pertama, kalau 1 hari itu 24 jam, 6 jam pertama. Berarti kalau 24 dibagi 4 berarti 6. 6 jam pertama digunakan Nabi Daud untuk beribadah kepada Allah. Itu khusus beribadah saja. 6 jam pertama dia beribadah. Setelah 6 jam yang pertama, 6 jam yang kedua Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya untuk keluarga. Kalau kita pak, mohon maaf, coba kita bagi-bagi pak. Tidak usah bagi-bagi seperti Nabi Daud, bagi sepertiga sajalah. 1 kali 24 jam ini dibagi sepertiga. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk keluarga. Makanya kalau bapak pulang kantor, itu langsung pulang. Jangan duduk sama preman-preman tanggung tu. Preman tanggung tu bininya tidak ada, awak punya anak. Beri masa untuk keluarga pak. Keluarga ni ada. Ini yang menjadi motivasi saya. Saya biasanya kalau ceramah jarang pulang. Akhirnya istri saya protes, Abi ini gimana? Hari-hari mikirkan umat, adik juga ummahat juga. Akhirnya saya bagi waktu. Kalau jadwal saya full, biasanya 1 hari 2 hari saya istirahat. Kalau istirahat saya tidak kemana-mana. Habis sholat ke masjid, saya balik ke rumah, saya tidur di kasur, guling-guling buku di semua rumah dengan anak-anak. Habiskan masa. Karena Nabi Daud alaihissalam itu spiritnya seperti itu. 6 jam pertama dia habiskan beribadah, 6 jam kedua dia habiskan untuk keluarga, 6 jam yang ketiga dia menyelesaikan semua urusan rakyatnya. 6 jam. 6 jam yang keempat Nabi Daud alaihissalam bekerja dan mencari rizki. Dikatakan dalam sejarah Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Daud alaihissalam tidak pernah memberi makan istrinya 99 orang serta puluhan anak kecuali yang keluar dari keringatnya. Coba bayangkan Pak, memberi makan istri dari keringat kita yang halal. Bukan dari tim sukses mengolah caleg aja. La ilaha illallah. Belajar Pak, la ilaha illallah. Daud alaihissalam tidak pernah memberi makan istrinya kecuali yang keluar dari keringatnya. Artinya Daud bekerja keras.
Nabi, Pak. Kita bukan nabi, surga ndak jelas. La ilaha illallah. Segala caleg bertelpon, aman suara Pak, dapat siu, dapat cik, dapat dua, dapat tiga. Makanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, coba tengok besok Pak. Kalau ada caleg ngamuk-ngamuk, itu tandanya tu Pak. Makanya saya sampaikan buat kita bersama, sudahlah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar. Kalau ingin mencari makan, cari makan yang halal. Karena makanan itu akan masuk ke mulut istri kita, akan masuk ke mulut anak kita. Yang lebih lucu kita hari ini Pak, makanan haram kita masukkan ke mulut anak kita, makanan haram kita masukkan ke mulut istri kita. Kemudian kita bangun malam doa, ya Allah jadikan anak kami hafiz dan hafizah. Summa na'udzubillah. Bagaimana mungkin anak kita akan jadi penghafal Quran? Makanannya masuk makanan haram, tapi kita berharap anak kita menjadi orang yang terbaik. Padi yang kita tanam dari bibit yang baik akan melahirkan tanaman yang baik. Padi yang kita tanam dari bibit yang tidak baik pasti akan menimbulkan akan tumbuhan tanaman-tanaman yang tidak baik. 2, dibagi waktunya. Kemudian sekarang kita tata waktu kita, Pak. Ya terkadang kalau mungkin ada beberapa hari kita sibuk, mungkin keluar kota yang tidak sempat, ya dibagi dengan hari yang berada di luar rumah. Istri saya hari ini sedang berangkat umroh. Semalam berangkat bersama emak saya, bersama adik-beradik emak saya, sebanyak 50 orang membawa jamaah. Kebetulan saya di rumah dengan anak saya 3 orang dengan keponakan 1, tinggal di rumah. Habis ceramah saya pulang, kadang keponakan yang masak, kadang saya yang siapkan makanan. Ibu bapak jangan bayangkan bahwa saya beli makan sambal tidak, saya masak. Giling lado, pandai mau masak Bu. Kalau ibu bertanding sama Ambo, kalau mau nang ibu korek 5 Ambo. Ambo pandai mau masak. 3 tahun Ambo masak di rumah untuk adik-adik Ambo. Jadi saya masak, saya anak, saya pergi ceramah, saya pulang lagi, alhamdulillah. Istri saya pulang tanggal 25. Tanggal 25 istri saya pulang, tanggal 26 saya berangkat. Umroh membawa rombongan 50. Dibuat sip. Karena selama ini kami berangkat berdua. Rupanya anak mesti harus ada. Akhirnya berangkat 1, tinggal 1, berangkat 1, tinggal 1. Mau tidak mau. Makanya oleh karena itu, kita spirit ini yang mau kita jaga. Saya pun baru belajar. Selama ini tidak. Kalau ceramah itu ceramah saja. Sebulan tidak pulang-pulang. Tidak juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa keistimewaan yang diberikan Allah? Nabi Daud alaihissalam ini rajin beribadah, dan ibadah ini disampaikan Nabi dan diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah itu puasa Daud. Yang paling Allah cintai itu puasa Daud. Ini kelompok puasa sunat ya. Puasa Daud. Kana yasumu yauma wa yuqtiru yauma. Apa katanya? Dia berpuasa 1 hari, kemudian tidak. Puasa lagi 1 hari selanjutnya, kemudian tidak. Wahabu salati ila salati Daud. Dan salat yang paling dicintai itu salat Daud. Jadi bukan salat yang lain. Salat yang paling dicintai itu salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa dicintai Allah? Kana yanamu nisfa laili wa yakumu sulusa wa yanamu sudsahu. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, solat yang paling aku cintai itu solatnya Nabi Daud. Kenapa solatnya Nabi Daud? Nabi Daud pada 1/2 malam dia tidur, kemudian 1/6 malam, 1/3 malam dia bangun, kemudian 1/2-nya kembali dia tertidur kembali. Itu yang kita laksanakan qiyamul lail. Dari ba'da isya, kemudian setengah ini kita tidur. Habis tidur 1/3 malam kita bangun, sisanya 1/2 menjelang subuh kita istirahat. Itu yang kita laksanakan. Nabi mengatakan puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud, dan solat yang paling disenangi Allah adalah solat Daud alaihissalam. 2, 3. Apa yang dikatakan lagi? Allah Subhanahu wa taala katakan, la sauma fawqa saumi Daud. Berpuasalah sehari, berbukalah sehari, satra dahri. Siyamu yauma wa iftaru yaum. Karena yang demikian itu adalah seutama-utama puasa. Itu adalah puasa saudaraku Daud alaihissalam. Coba bayangkan, puasa Nabi Daud, puasa yang paling utama. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau kita bicara ketemu dengan Nabi Yahya, semalam saya baca lagi Nabi Yahya, baru saya pelajari Nabi Yahya, duduk saya merenung, baru ketemu dengan satu hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad. Saya baca hadis itu berulang-ulang, timbul di otak saya, gimana caranya spirit kekuatan ini mesti ada dalam diri kita. Apa kata Nabi? Seluruh manusia berbuat dosa di muka bumi ini. Seluruh manusia berbuat dosa. Hanya ada satu saja manusia yang tak berdosa. Jangankan berbuat dosa, berpikir untuk dosa pun tidak ada. Siapa dia? Yahya bin Zakaria alaihissalam. Coba bayangkan Pak, jangankan berdosa, berpikir untuk berdosa saja tidak ada. Kita mau lihat apa yang dibuat oleh Yahya ini, sehingga tidak ada pikirannya untuk buat dosa.
Kalau kita semua ini semuanya dosa, Pak. Halal haram hantam, tak pikir lagi, yang penting makan. Kalau hanya makan, hidup sekedar makan, Pak, kambing itu makan ini ya, Pak. Kalau hanya sekedar makan, ini yang saya sampaikan buat kita bersama. Makanya orang-orang dulu diceritakan oleh Allah kisah-kisah ini sebetulnya bukan untuk meniru 100%, tapi mengambil spirit kekuatannya mau kita amalkan dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau seperti ini kita, Pak, Masya Allah. Kalau perkara-perkara iman ini masuk dalam hati kita, nampak perkara halal dan haram, perkara yang subhan, perkara yang tidak baik itu akan nampak dalam kehidupan ini. Ini yang terjadi. Tapi jika tidak, ini yang terjadi di antara kita. Tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Makanya ibu-ibu kalau dikasih uang sama suami, tanya, ini uang dari mana, Bang? Tanya saja, Bu. Tanya, dengan lembut tanyanya. Ini uang dari mana? Uang gaji, alhamdulillah. Uang insentif honor KPPS 1.100.000, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Itu kadang-kadang ibu-ibu tidak mau bertanya. Kalaupun sudah bertanya tahu, tapi bangga pula. Banyak belanja kini di Konei, bawa ikan bawang kau. Itulah tadi pagi abang dapat ongkos nomornya. La ilaha illallah. Ada orang bangga dengan maksiat. Maka saya katakan ini akan masuk ke anak-anak kita. Jadi jangan pernah berharap anak kita menjadi orang-orang yang terbaik. Kalau ini seperti ini keadaannya. Maka terakhir saya minta pada kita bersama. Maka dikatakan puasa yang terbaik puasanya Nabi Daud, solat yang terbaik solat Nabi Daud. Kalau ibu ingin melaksanakan puasa Nabi Daud, silakan. Ingin pakai niatnya boleh. Nawaitu shaum Daud sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Nabi Daud karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa Nabi Daud puasa yang paling baik. Setelah itu tidak ada lagi levelnya. Mau puasa nisfu Sa'ban, mau Arafah dan sebagainya, kemudian naik puasa Senin Kamis, naik di atasnya puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu yang paling kekuatan, yang paling utama. Maka ini pelajaran buat kita, buat saya pribadi dan kita bersama. Terakhir, saya minta pada kita bersama di satu hari setelah Pilpres ini, saya ingin mengajak pada kita bersama untuk saling arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Saya paham, saya mengenal diri saya pribadi, ibu bapak pun mengenal diri kita pribadi masing-masing. Kita ini ingin jadi orang baik di hadapan Allah. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Tapi kapan mesti kita mulai menjadi orang baik? Sekaranglah. Sekarang masanya. Tidak ada lagi, Pak. Sudah capek hampir 3 bulan kita caci mencaci, hina menghina. Sekarang sudah Pilpres pun, Pak, demi Allah. Kalau seandainya pemilu ini dibuat setiap hari saja pasti kecurangan-kecurangan itu pasti akan terjadi. Maka oleh karena itu saya minta pada kita bersama, kalau yang curang, biarkan nanti Allah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya bisa untuk membuktikannya, welcome, silahkan. Tidak ada persoalan. Tapi bagi kita yang tak ada bukti, hanya cerita di WA grup, baru dapat nomor WA, baru dapat kiriman dari grup-grup, sudahlah. Barang belum terbukti, hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, sudah tertanam kebencian dan kecintaan yang membabi buta, maka ini menjadi persoalan yang lain lagi dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah benci, Pak, membabi buta, itu tidak terima lagi dengan masukan. Saya tidak suka dengan bapak nih. Saya tidak pernah jumpa dengan bapak nih. Saya tidak pernah kenal sama dia, tapi nengok gayanya saya tidak suka. Jangankan ketika dia lewat, mobilnya aja lewat, muntah saya, Pak. Yang salah itu dia atau hati saya? Hati saya sedang bermasalah, bukan dia, Pak. Makanya kata Nabi, jangan kau membenci terlalu benci, karena boleh jadi orang yang kau benci menjadi orang yang kau cintai. Cinta pun sama. Kalau kita mati-matian mencintai, sehingga tertutuplah segala keburukan dan kejelekannya. Kenapa? Karena besarnya rasa cinta yang kita miliki. Jangan, karena boleh jadi orang yang kita cintai menjadi orang yang paling kita benci. Biasa sajalah. Bawa kontestasi politik ini seperti main bola. Main bola seperti Spanyol dan Prancis. Tidak usah pegang Spanyol, tidak usah pegang Prancis. Kalau Spanyol bisa gol 2, Prancis bisa gol 3, ditanya kawan besok pagi, berapa skor main? 5-0. Selesai. Tidak ada beban kita, Pak. Biasa aja lah. Kita ini bukan pemain, Pak. Kita tidak tahu apa-apa. Akhirnya kita terpancing emosi. Mohon maaf, saya minta buat kita bersama, kita tunggu saja keputusan KPU. Yakinlah, Pak, di Indonesia ini masih ada orang baik. Demi Allah. Yakinlah, di tengah-tengah kita ini masih ada orang-orang soleh. Bumi ini masih dijaga Allah karena masih ada orang-orang yang soleh dan bumi itu bergantung kepadanya. Kalau diperhatikan Allah kita nih, tidak ada satupun amalan kita mungkin yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, jangan underestimate, di Indonesia ini pasti masih ada orang-orang yang baik. Mudah-mudahan sebab kebaikan itulah
Allah berikan pertolongan di kehidupan negeri kita yang tercinta ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya minum. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Ada yang mau tanyakan? Tapi tidak usah masalah capres. Ya. Capek kita, Pak. Anak saya pun demikian. Baru pulang masuk pintu, siapa menang bi? Di TPS kita yang menang Anies tuh di TV kok wow. Gimana mesti saya jawab, Pak? Saya bilang, itu di TPS, ini di quick count. Kalau quick ini biasalah, sampling orang, tapi belum ada real count keputusan KPU belum. Ya tapi orang dah pesta-pesta semuanya wow jadi presiden, wow jadi presiden. Di TPS kita Anies menang. Gimana cara menjawabnya? Sampai anak-anak kita pun berbicara seperti itu. Lihat saja, tengok keadaan ini. Bismillah. Mudah-mudahan pasti Allah tidak akan sia-siakan kita. Yang penting habis pilkada ini, Bapak Ibu jangan pula habis ngaji, jangan pula habis pula ke masjid. Habis pilkada ini makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caleg-caleg yang tidak terduduk, bawa dia ke masjid. Insya Allah bawa dia ke masjid. Karena tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan di masjid ini dia dapat sakinah. Yang duduk boleh dia pelantikan, yang tidak duduk boleh dia hidupkan di masjid kita ini. Karena tidak ada obat lagi Pak Pitilabi, ke masjid dia ada oleh. La ilaha illallah. Bahkan tadi di WA saya masuk nama-nama calon anggota dewan yang positif duduk. Dari mana lu datang? La ilaha illallah. Kalau saya jadi caleg, tentu kan saya kecil hati melihat nama saya tidak tercantum di sana. Sudahlah, kita tunggu saja. Yang diberikan keberkahan pasti Allah berikan keberkahan. Yang tidak berarti Allah tunggu keberkahannya, Allah ganti yang lebih baik keberkahan tempat yang lain. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini di awal Sya'ban, banyaklah minta ampun kepada Allah, banyaklah minta maaf, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ketemu Ramadan ini dalam keadaan Ramadan ini nanti bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.